Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Tentunya anak-anak sehat selalu ya. Baik, pada pagi hari ini kita bertemu lagi dalam pembelajaran daring, yaitu tema 4 subtema 1. Hidup bersih dan sehat. Bahasa Indonesia. Kosakata tentang lingkungan rumah yang bersih. Kosakata dapat diartikan sebagai daftar kata-kata. Daftar kata-kata tersebut dapat berkaitan dengan hal tertentu. Kita dapat menemukan kosakata di dalam teks cerita atau percakapan. Menuliskan cerita berdasarkan informasi pada gambar. Langkah-langkah membuat cerita. 1. Perhatikan anak-anak. Amatilah gambar dengan sesama. 2. Tentukan tema atau topik gambar. 3. Buatlah beberapa kalimat yang menceritakan isi gambar. 4. Rangkailah kalimat-kalimat tersebut hingga menjadi sebuah karangan yang utuh. Menyebutkan isi teks percakapan tentang lingkungan tidak sehat. Kamu dapat menyebutkan isi teks tentang lingkungan tidak sehat. Perhatikan anak-anak. 1. Saat membaca, perhatikan kalimat-kalimat dalam teks dengan seksama. 2. Kamu dapat menggunakan kosakata yang sudah kamu ketahui artinya. 3. Apabila ada kata yang belum kamu ketahui artinya, tanyakan kepada gurumu atau carilah di kamus bahasa Indonesia. Menuliskan informasi yang diperoleh dari hasil pengamatan. 1. Dari hasil mengamati sebuah gambar, kita akan memperoleh informasi penting. 2. Jika informasi hasil pengamatan telah diperoleh, kita dapat melaporkan hasil pengamatan tersebut. 3. Kita dapat membuat laporan yang menjelaskan isi gambar dengan membuat pertanyaan. Membuat laporan hasil pengamatan sederhana. Perhatikan anak-anak. 1. Amatilah gambar dengan cermat. 2. Temukan hal-hal pokok yang ada pada gambar. Hal pokok dapat berupa kalimat. 3. Susunlah hal-hal pokok tersebut dalam bentuk laporan sederhana. Menuliskan laporan hasil pengamatan sederhana. Kita dapat menuliskan hal-hal pokok dalam gambar dalam bentuk laporan sederhana. Laporan ditulis secara singkat, padat, dan jelas. Baik anak-anak, kita lanjutkan matematika. Figura di samping berbentuk bangun datar persegi panjang. Bagian tepi figura dibatasi oleh ruas garis. Jadi ada 4 ruas garis pada bangun datar persegi panjang. Ruas garis pada bangun datar disebut juga sisi. Perhatikan anak-anak. Kelompok bangun datar berikut. Bangun datar di atas memiliki 4 ruas garis. Jadi, bangun datar tersebut memiliki 4 sisi. Nah, perhatikan juga gambar yang bawah. Bangun datar di atas terdapat 3 ruas garis. Jadi, bangun datar tersebut memiliki 3 sisi. Ruas garis pada bangun datar. Perhatikan anak-anak. Banyak benda di sekitar kita yang berbentuk seperti bangun datar tertentu. Perhatikan gambar berikut. Perhatikan ruas garisnya. Ini persegi panjang. Nih yang namanya ruas garis.
Ini jajar genjang. Ini yang disebut ruas garis. Ini gambar trapesium. Perhatikan, ini ruas garis. Ini gambar layang-layang. Ini ruas garisnya. Sisi sudut dan titik sudut bangun datar. Anak-anak perhatikan, permukaan benda dapat berbentuk seperti bangun datar tertentu. Setiap ruas garis pada bangun datar disebut sisi. Pertemuan antara dua ruas garis membentuk sudut. Persegi panjang. Ini namanya sisi. Ini namanya sudut. Ini namanya titik sudut. Bangun datar segi 4 memiliki 4 sisi, 4 sudut, dan 4 titik sudut. Bangun datar segitiga memiliki 3 sisi, 3 sudut, dan 3 titik sudut. Menentukan banyak sisi, sudut, dan titik sudut pada bangun datar. Anak-anak perhatikan, nama bangun segi 5. Banyak sisinya 5, banyak sudutnya 5, banyak titik sudutnya 5. Ini bangun persegi. Banyak sisinya 4, banyak sudutnya 4, banyak titik sudutnya 4. Ini nama bangun segi 6. Banyak sisinya 6, banyak sudutnya 6, banyak titik sudutnya 6. Ini bangun trapesium sama kaki. Perhatikan, banyak sisinya 4, banyak sudutnya 4, banyak titik sudutnya 4. Baik anak-anak, kita lanjutkan dengan pelajaran PPKN. Kegiatan yang menunjukkan persatuan dalam keberagaman. Kegiatan yang dilakukan bersama anggota keluarga di rumah dapat mempererat persatuan. Anak-anak perhatikan, contoh, 1. Membantu ibu mencuci piring. 2. Membersihkan rumah bersama ayah dan ibu. 3. Berolahraga bersama ayah. Agar tercipta persatuan dalam kebersamaan, kita harus memiliki sikap-sikap berikut. A. Tidak bersikap mau menang sendiri. B. Menghargai pendapat orang lain. C. Mau bekerja sama dengan anggota keluarga lain. D. Mau mengakui kesalahan dan meminta maaf. E. Mau memaafkan kesalahan orang lain. Kebersamaan dalam keberagaman di rumah. Perhatikan anak-anak, kemampuan tiap-tiap anggota keluarga dalam melakukan kegiatan tentu berbeda-beda. Pekerjaan yang berat dikerjakan oleh orang dewasa. Pekerjaan yang ringan dikerjakan oleh anak-anak. Semua anggota keluarga rukun dan saling membantu. Manfaat hidup bersatu. Kebersihan di rumah dapat
terwujud jika semua anggota keluarga bersatu dan bekerja sama. Sebaliknya, kita akan mengalami kerugian jika kita tidak bersatu dalam menjaga kebersihan di rumah. Anak-anak perhatikan manfaat sikap bersatu di rumah. 1. Pekerjaan menjadi lebih cepat selesai. 2. Pekerjaan terasa lebih ringan. 3. Menambah keakraban anggota keluarga. 4. Menciptakan suasana nyaman di rumah. Sekarang perhatikan kerugian sikap tidak bersatu di rumah. 1. Pekerjaan menjadi lebih lama selesai. 2. Pekerjaan terasa lebih berat. 3. Timbul rasa saling tidak peduli antara anggota keluarga. 4. Suasana rumah menjadi tidak nyaman. Kita lanjutkan pelajaran SBDP. Mengenal pola irama sederhana melalui lagu anak. Perhatikan anak-anak, irama adalah panjang pendeknya nada pada lagu. Panjang dan pendek nada dapat dihitung menggunakan ketukan. Perhatikan panjang dan pendek nada berikut. Nada 1 artinya nada 1 do, dinyanyikan 1 ketukan. Nada 2 artinya nada 2 re, dinyanyikan 2 ketukan. Nada 0 artinya tanda istirahat. Nada 3-4 artinya tiap-tiap nada 3 mi dan 4 fa, dinyanyikan setengah ketukan. Nada 2-0 artinya nada 2 re, dinyanyikan 1 setengah ketukan. Nada 1-0 artinya nada 1 do, dinyanyikan setengah ketukan. Perhatikan anak-anak, irama dapat dibuat dengan ketukan yang berbeda. Ketukan tersebut dinamakan birama. Misalnya birama 2/4. Birama 2/4 artinya tiap birama terdiri atas 2 ketukan. Anak-anak perhatikan, lagu Membuang Sampah ciptaan Ate Mahmud. Perhatikan tanda dinamikanya. Tanda seperti ini berarti dinyanyikan keras. Tanda seperti ini berarti dinyanyikan lembut. Baris yang tidak bertanda dinyanyikan biasa. Menyanyikan lagu sesuai dengan kuat dan lemahnya nada. Kita dapat menyanyikan sebuah lagu dengan tekanan kuat dan lemah. Ketukan pertama pada setiap birama lebih kuat daripada ketukan berikutnya. Ayo nyanyikan lagu Membuang Sampah karangan Ate Mahmud. Jangan membuang sampah di mana-mana. Jagalah kebersihan di lingkunganmu. Sampah di rumah
Memberi tanda kuat dan lemah suara pada lagu. Ada tekanan kuat dan ada juga tekanan lemah. Ketukan pertama dalam satu birama selalu lebih kuat dari ketukan berikutnya. Anak-anak, demikian penjelasan dari Ibu kali ini. Setelah anak-anak mendengarkan penjelasan dari Ibu, semoga anak-anak dapat memahaminya. Baik anak-anak, Ibu akan memberikan tugas. Tugas bahasa Indonesia. 1. Mengerjakan ayo berdiskusi halaman 7. 2. Membaca ayo membaca dan kerjakan ayo menulis halaman 7 sampai dengan halaman 9. 3. Membaca ayo membaca dan kerjakan ayo mengamati halaman 24 sampai dengan halaman 25. 4. Membaca ayo membaca dan kerjakan ayo menulis halaman 37 sampai dengan halaman 39. 5. Membaca ayo membaca dan kerjakan ayo menulis halaman 43 sampai dengan halaman 45. Tugas matematika. 1. Mengerjakan ayo berlatih halaman 11. 2. Mengerjakan ayo berlatih halaman 27. 3. Memahami ayo mengamati dan kerjakan ayo berlatih halaman 32 sampai dengan halaman 34 tabel. 4. Mengerjakan ayo berlatih halaman 48. Tugas PPKN. 1. Membaca ayo mengamati dan kerjakan ayo berlatih halaman 5 sampai dengan halaman 6. 2. Mengerjakan ayo berlatih halaman 14 sampai dengan halaman 15. 3. Membaca ayo mengamati dan kerjakan ayo berlatih halaman 21 sampai dengan halaman 22. Tugas SBDP. Anak-anak menyanyikan lagu Membuang Sampah ciptaan Atek Mahmud. Jangan lupa divideokan. Hasilnya dikirimkan melalui WA. Anak-anak, semua tugas dari Ibu apabila sudah selesai langsung difotokan, di-WA-kan kepada Ibu Ella. Tugas dari Ibu paling telat hari Jumat pukul 12. Anak-anak, demikian pembelajaran Ibu pada hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Salam sehat, selamat belajar, Tuhan memberkati. Sekian, terima kasih, sampai jumpa.